Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami dan berikanlah konsentrasi kepada kami walaupun di tengah suasana yang cukup panas seperti ini. Kiranya Tuhan tetap dinginkan pikiran kami dan juga dinginkan hati kami. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Song leader sudah boleh meninggalkan tempat. Saudara, hari ini kita masuk kepada ayat 47 hingga 53 dari Injil Lukas pasal yang ke-22, saudara. Nah, di dalam perikop ini nanti akan mencatat Yesus ditangkap. Lalu kemudian saudara dicatat juga bagaimana Yesus ditangkap dan juga oleh siapa Yesus ditangkap. Lalu apa yang terjadi pada saat Yesus ditangkap. Nah, saudara, nanti juga ada pesan-pesan, saya harap saudara dengarkan dengan konsentrasi. Pasti ada pesan-pesan melalui khotbah pada hari ini. Dan juga pelajaran apa yang bisa kita dapat dari khotbah pada hari ini. Saudara, dari perikop ini nanti yang akan kita baca, saudara, kita bisa mengetahui beberapa tokoh. Pertama adalah tokohnya Tuhan Yesus. Yang kedua tokohnya adalah segerombolan orang. Oh, itu banyak, saudara. Itu enggak sedikit, itu banyak. Ada seorang penafsir memikirkan itu 1.000 orang minimal, saudara. Yang terdiri dari imam-imam kepala, lalu tua-tua Yahudi, lalu ahli-ahli Taurat, juga ada kepala pengawal bait Allah, dan juga saudara di situ ada Yudas, dan juga di situ ada murid-murid Yesus, tokohnya, saudara. Nah, peristiwa penangkapan ini itu terjadi di Taman Getsemani. Nah, sebelum perikop ini, saudara, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menuju Bukit Zaitun. Lebih rincinya adalah, saudara, Taman Getsemani yang ada di Bukit Zaitun. Nah, sebelum Yesus pergi ke Bukit Zaitun, saudara, Yesus mengajak muridnya makan bersama, sebagai makan terakhir bersama dengan mereka, di sebuah ruangan yang besar di atas dan di sebuah rumah, saudara. Nah, di dalam ruangan besar itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melayani murid-muridnya. Yesus makan bersama dengan mereka. Yesus bahkan, saudara, itu mencuci kaki murid-muridnya. Dan juga Yesus memberikan tanda kepada murid-muridnya bahwa salah seorang dari kamu akan berkhianat kepada aku dan menjual aku kepada imam besar, saudara, untuk ditangkap. Lalu juga di ruangan besar itu juga terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Apa mereka pertengkarkan? Siapa yang dianggap terbesar di antara kita? Dan juga di dalam ruangan itu, saudara, Yesus juga memberikan peringatan kepada mereka semua. Malam ini kamu semua imanmu akan goncang karena aku, saudara. Nah, itu yang terjadi di ruangan besar di atas di sebuah rumah. Lalu kemudian sesudah Yesus mengajak mereka pergi ke Bukit Zaitun atau ke Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani itu, saudara, terjadilah suatu pergumulan sangat hebat dari Yesus. Antara apakah Yesus naik ke atas kayu salib atau tidak, saudara. Oh, ini bergumul hebat luar biasa, saudara. Dan pergumulan Yesus, saudara, yang begitu hebat dicatat sebagai berikut, saudara. Pertama, dicatat dalam Injil Matius. Yesus dicatat dia merasa sedih dan gentar. Kemudian dia berkata kepada Petrus, kepada Yohanes dan juga kepada Yakobus, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya, saudara. Itu pergumulan yang dicatat di dalam Injil Matius. Dan juga dicatat dalam Injil Lukas kemarin, saudara. Yesus sangat ketakutan. Dan keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu dicatat. Lalu dicatat lagi, saudara, pergumulan Yesus. Bahwa Yesus berdoa dengan doa yang sama, saudara, itu sebanyak 3 kali. Saudara, jarang-jarang Yesus mengucapkan doa yang sama, saudara. Yesus juga pernah berkata, kalau doa jangan yang itu-itu saja kalimatnya. Jangan bertele-tele, saudara. Seperti orang-orang atau nabi-nabi Baal pada waktu mereka berperang melawan Nabi Elia. Kemudian mereka berdoa, bertele-tele berdoanya. Dan mereka doa ngomong hal yang sama.
Baal, kasihanilah kami. Baal, kasihanilah kami, saudara. Tapi Yesus pada saat ini, saudara, berdoa yang sama. Sebanyak 3 kali, saudara. Alkitab mencatat doa pertama, yaitu apa, saudara? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Itu doa pertama, saudara. Kemudian Yesus pergi melihat murid-muridnya. Oh, sedang tertidur. Kemudian Yesus menegur mereka, mengapa kamu tertidur? Berdoalah dan berjaga-jagalah dengan aku. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada waktu Yesus kembali, saudara, berdoa. Tetapi sudah terjadi perubahan sedikit, saudara. Apa doanya yang kedua, saudara? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan kemudian, saudara, diulang lagi doa yang sama. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, itu yang dicatat sebagai suatu pergumulan yang sangat hebat pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Dan pada waktu Yesus bergumul hebat, saudara, maka Yesus pun juga dia memerlukan kekuatan. Dia juga memerlukan penghiburan supaya dia dapat menanggung beban sedemikian berat, saudara. Maka saudara, Bapak pun tahu bahwa sang anak ini yang tengah berjuang antara naik ke atas kayu salib atau tidak, saudara, itu memerlukan dukungan, memerlukan kekuatan. Maka sang Bapa, saudara, dia mengutus seorang malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus, saudara. Alkitab adalah Alkitab, kitab suci yang suci dan juga sangat jujur sekali, saudara. Kenapa? Karena pada waktu Yesus lapar, dicatat Yesus lapar. Pada waktu Yesus letih, dicatat Yesus letih. Pada waktu Yesus haus, dicatat Yesus haus. Pada waktu Yesus lemah, saudara, dicatat dia lemah. Pada waktu Yesus ketakutan, dicatat dia ketakutan, saudara. Banyak orang yang menghina. Katanya Yesus adalah Tuhan, kok bisa lapar? Katanya Yesus adalah Tuhan, kok bisa takut, saudara? Mereka lupa bahwa, saudara, Yesus bukan cuma sekedar Allah. Dia berdui natur. Dia adalah Allah sejati, sekaligus juga adalah manusia sejati, saudara. Manusia sejati yang bisa lemah, yang bisa lapar, yang bisa haus, saudara. Tetapi bedanya apa, saudara? Yesus tidak berdosa. Semua manusia lain itu berdosa, saudara. Dan Yesus, saudara, yang tidak ada dosa dan tidak berdosa, bukan karena dia mentang-mentang Allah, maka saudara tidak berbuat dosa. Tidak, saudara. Dia juga adalah manusia yang memakai tubuh yang sama seperti kita. Tubuh atau daging yang juga sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Yesus bisa tidak berdosa, kenapa? Karena dia berjuang melawan dosa, saudara. Maka Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Kenapa, saudara? Karena Adam pertama itu gagal taat. Yesus disebut sebagai Adam kedua. Itu apa? Adam kedua yang begitu taat, saudara. Bahkan dia berhasil untuk tidak berbuat dosa, saudara. Dan Yesus betul-betul tidak berbuat dosa satu kali pun. Bahkan Yesus pernah, saudara, memberikan tantangan terbesar kepada siapapun juga pada zamannya, sesudah zamannya, kepada siapapun sampai kapanpun juga, saudara. Yesus pernah mengeluarkan kalimat tantangan terbesar kepada siapapun juga. Yesus berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa, saudara? Yohanes pasal 8 ayat ke-46a. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Saudara, saya percaya tidak ada satupun orang yang berani merespon tantangan Yesus. Tidak ada satupun orang yang berani mengucapkan kalimat yang sama seperti Yesus. Saya mau tanya di sini, saudara, siapa yang berani
ucapkan kalimat yang sama. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Saya tidak berani, saudara. Kenapa? Banyak dosa. Kenapa Yesus berani? Karena dia memang tidak berdosa. Waktu dia menantang saudara, siapakah di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Saudara, semua orang pada diam. Kenapa? Memang dia tidak berbuat dosa. Kalau saya ngomong, saudara, sekarang ini saya tantang saudara, siapa di antaramu yang membuktikan amin kau berbuat dosa? Saudara langsung ambil bolpen, langsung ambil kertas, langsung catat segala dosa-dosa saya, saudara. Waktu Yesus berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan kau berbuat dosa, saudara? Tidak ada satupun yang berespon, saudara. Kenapa? Karena semua manusia yang menjadi keturunan Adam dan Hawa, semua saudara berbuat dosa. Kecuali Yesus yang tidak berbuat dosa, saudara. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak berdosa dan tidak boleh berdosa? Kalau Yesus berdosa, saudara, maka Yesus tidak berkualifikasi atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengganti dosa manusia. Maka dia harus bersih, harus suci, tidak kembali berbuat dosa, dan tidak ada dosa setitik pun, saudara. Dosa setitik langsung merusak seperti nila setitik merusak susu sebelanga, saudara. Dan Yesus tidak ada dosa setitik pun, saudara. Orang-orang perjanjian lama ngerti, pada waktu mereka berbuat dosa, saudara, mereka kemudian harus memotong hewan untuk penghapus dosa mereka. Dan hewan itu dicatat, saudara, tidak boleh sakit dan tidak boleh cacat, alias harus bersih, saudara, hewan itu. Maka saudara, Yesus dia mengenakan tubuh manusia seperti kita, yang juga punya kedagingan. Tetapi bedanya, saudara, dia berhasil melawan itu dan dia tidak berbuat dosa, saudara. Nah, saudara, sesudah Yesus kemudian dia bergumul dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan kepada kehendak Allah di dalam taman Getsemani. Bapak, jikalau aku ternyata harus minum cawan ini, karena itu adalah kehendakmu, biarlah aku meminumnya. Jikalau aku memang harus naik atas kayu salib, karena memang itu adalah kehendakmu, biarlah aku naik atas kayu salib. Dan tak lama kemudian, saudara, datanglah serombongan orang. Banyak sekali, saudara, yang terdiri dari imam-imam kepala, orang-orang Farisi, kepala-kepala pengawal bait Allah, tua-tua Yahudi, dan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah. Injil Yohanes mencatatnya, saudara. Berapa banyak? Oh, banyak, saudara. Seorang penafsir berkata paling sedikit 1.000 orang. Kenapa? Dia berkata begini, Yesus punya pengikut itu ribuan orang. Kalau mau menangkap Yesus juga harus banyak, saudara. Seperti para pendemo, saudara. Waktu kemudian pendemo lapor kepada polisi, kami demo 20.000 orang, saudara. Maka polisi mesti siapkan begitu banyak polisi untuk mencegah pendemo, saudara. Maka pada waktu di Taman Getsemani, begitu banyak orang, ribuan orang datang untuk menangkap Yesus. Sekarang kita akan masuk kepada ayat 47 hingga ayat yang ke-51 terlebih dahulu dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 kita baca dari ayat ke-47 hingga ayat ke-51 terlebih dahulu. Kita membaca bersama-sama ayat ke-47 hingga ayat yang ke-51. Pasal 22 Lukas. 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara, Injil Lukas dan 3 Injil lainnya, saudara, itu mencatat dan mengajak pembaca untuk melihat Yesus.
Sebagai apa saudara? Sebagai pemegang kendali atas situasi pada saat itu saudara. Gerombolan orang yang datang, yang terdiri dari orang-orang itu saudara. Mereka mau menangkap Yesus dan mereka pikir kami ini pemegang kendali. Tapi saudara, kalau kita perhatikan Injil baik-baik saudara, 4 Injil mencatat saudara, bukan mereka sebagai pemegang kendali, tapi Yesuslah sebagai pemegang kendali. Di dalam Injil Yohanes saudara, mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-18, kita baca ayat 4 hingga 6 saudara. Ini adalah Yesus sedang memegang kendali atas situasi pada saat itu. Yohanes pasal 18 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus, ulang ya, Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-4 hingga ayat yang ke-6. 2, 3. Maka Yesus yang tahu semua yang ada menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara, pada waktu mereka ingin menangkap Yesus, saudara, Yesus maju ke depan. Kenapa saudara? Dia pemegang kendali. Bukan kamu yang mengendalikan saya, tapi saya mengendalikan seluruh situasi. Yesus maju ke depan dan bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari, saudara?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Yesus berkata, "Akulah dia." Dan kemudian saudara, waktu Yesus berkata, "Akulah dia," saudara, maka apa yang terjadi? Para prajurit itu dan semua orang yang ada di situ, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah, saudara. Pertanyaannya, apakah pada saat itu Yesus mengeluarkan kuasanya menjatuhkan mereka, saudara? Enggak. Kenapa mereka jatuh? Kenapa mereka mundur dan mereka jatuh, saudara? Karena Yesus berkata, "Akulah dia." I am he, saudara. Yesus menjawab, "I am he." Bukan sekedar menjawab, "Akulah Yesus, orang Nazaret." Bukan cuma itu, saudara. Tetapi I am. Yang berarti, saudara, YHWH. Atau berarti Yahweh, saudara. I am. Pada waktu kemudian mereka berkata, "Aku mencari Yesus, orang Nazaret." Yesus berkata, "I am." Saudara, kata I am itu, saudara, membuat mereka gentar, membuat mereka takut. Kenapa? Bukan sekedar "aku adalah", tetapi menyatakan Yesus sedang berkata, "Aku adalah Tuhan," saudara. Mereka takutnya luar biasa. Kalau orang-orang yang suka menyerang kekristenan, saudara, mereka berkata Yesus tidak pernah keluar dari mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan, saudara. Kasihan, kenapa? Kamu tidak ngerti. Setiap kali Yesus ngomong I am, saudara, Yesus sedang berkata, "Akulah Tuhan. I am the way. I am the life. I am Alpha. I am Omega." Waktu Yesus ngomong I am, saudara, dia sedang menyatakan diri bahwa aku adalah Allah. Karena istilah YHWH atau Yahweh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, berarti ego, eimi. Ego, aku, eimi adalah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris I am, saudara. Maka ketika kemudian mereka mendengar I am, saudara, mereka langsung mundur dan mereka takut dan mereka jatuh, saudara. Saudara, semua orang Yahudi paling takut mengucapkan kata-kata Yahweh atau YHWH, saudara. Kenapa? Karena mereka ingat hukum Taurat ketiga yang berkata, jangan menyebut nama Yahweh atau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, saudara. Saudara, kalau ngomong haleluya, jangan sembarangan, saudara.
ngomong Tuhan jangan sembarangan, saudara. Ada pendeta YouTuber, saudara. Waduh, kalau ngomong haleluya luar biasa, saudara. Tak terkendali, saudara. Haleluya. Kenapa, saudara? Karena belakang ada ya, yaitu Yahweh, saudara. Itu tidak boleh sembarangan. Saudara, nama presiden pun tidak boleh disebut secara sembarangan, saudara. Saudara teriak-teriak di depan istana, Jokowi, 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 ditangkap, saudara. Kenapa? Nyebut nama dia itu secara sembarangan, saudara. Saudara sebut nama Pangeran Charles di depan istana, saudara. Charles, Charles, ditangkap, saudara. Apalagi terhadap Tuhan, saudara. Raja di atas segala raja, itu tidak boleh sembarangan, saudara. Orang sebut nama Tuhan secara sembarangan, langsung kehilangan arti, langsung membuang arti yang begitu sangat-sangat kudus, sangat suci, saudara. Maka ketika kemudian orang-orang Yahudi, mereka enggak berani sebut nama Yahweh. Kenapa? Enggak sembarangan pun mereka, saudara, enggak berani, saudara. Mereka cari aman. Mereka setiap kali waktu mereka membaca Alkitab, ketemu nama Yahweh, saudara, langsung mereka ganti menjadi Adonai. Adonai berarti Tuan, saudara. Dan bagi mereka lebih aman aku memanggil kata Adonai. Kenapa? Oh, sudah pasti enggak sembarangan, saudara. Maka orang-orang Yahudi mereka enggak berani menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Dan pada waktu, saudara, Yesus menyebut dirinya I am atau Yahweh. Kemudian mereka gemetar, mereka mundur, dan mereka jatuh, saudara. Kenapa? Karena mendengar nama I am, saudara. Sebelumnya, beberapa hari sebelum peristiwa itu, saudara, sebelum peristiwa Getsemani, saudara, maka Yesus juga pernah mengeluarkan kata I am. Apa yang terjadi, saudara? Mereka mengambil batu dan mereka ingin melempar Yesus dengan batu, saudara. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, kita lihat ayat 57 hingga ayat yang ke-59. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 57 hingga ayat yang ke-59. Kita baca bersama-sama. Yohanes 8, 57 hingga ayat yang ke-59. 1, 2, 3. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah, saudara. Kenapa mereka mau melempari Yesus dengan batu, saudara? Karena Yesus berkata, before Abraham was, I am, saudara. Sebelum Abraham ada, aku ada, saudara. Before Abraham was, I am, saudara. Karena Yesus berkata, I am, mereka begitu marah dan mereka ingin melontari Yesus dengan batu, saudara. Itu dulu, beberapa hari sebelumnya, saudara. Tetapi sekarang di Taman Getsemani, pada waktu mereka mendengar Yesus berkata, I am, saudara. Mereka jatuh ke tanah, saudara. Sebelumnya gagah, ingin lempar Yesus dengan batu. Sekarang mereka malah jatuh ke batu, saudara. Dan di dalam Taman Getsemani, saudara, Injil Yohanes mencatat, bukan mereka pemegang kendali, tapi Yesuslah sang pemegang kendali, saudara. Itu dicatat dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Matius dan Lukas juga dicatat, saudara. Yesus pemegang kendali. Pada waktu Yudas datang kepada Yesus, saudara, dan mencium Yesus. Kemudian Yesus menegur Yudas. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Saudara, Yesus sang pemegang kendali, saudara. Yudas mencium Yesus. Ciuman sebagai salah satu tanda penghormatan untuk menyambut tamu, saudara. Ciuman sebagai satu tanda penghormatan menjamu tamu. Saudara, tamunya siapa? Tamunya adalah Yudas. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya adalah Yesus. Seharusnya Yesus yang mencium Yudas. Karena Yesus tuan rumah, Yudas adalah tamu. Tetapi Yudas yang tamu, saudara, dia mencium tuan rumah.
Ini sudah sesuatu kejanggalan, saudara. Dan juga jangan lupa, Yesus guru, Yudas murid. Mestinya saudara, guru mencium murid, bukan murid mencium guru. Tapi Yudas, saudara, dia mencium guru, saudara. Apa artinya? Ini bukan ciuman tanda penghormatan, tapi ciuman tanda penghinaan, saudara. Murid mencium guru. Yudas sudah merasa, aku setara dengan Yesus. Oh, kita sama. Maka kemudian Yudas berani mencium gurunya, saudara. Maka kemudian disimpulkan, ini bukan ciuman penghormatan, ini adalah ciuman penghinaan, saudara. Dan juga saudara, ciuman Yudas, saudara, ada satu ciuman di mana Yudas memutuskan relasi antara dia sebagai seorang murid dengan Yesus yang adalah sang gurunya, saudara. Kita pikir sayang ya, orang pingin jalin relasi dengan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 12, orang-orang Yunani datang pada waktu mereka ke Yerusalem. Mereka mendengar Yesus, kemudian mereka datang dan kemudian mereka ingin berjumpa dengan Yesus, saudara. Melalui murid Yesus, Filipus, kami ingin jumpa dengan Yesus. Saudara, ada satu orang bikin kalimat bagus sekali, saudara. Orang Yunani ingin berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia bikin kalimat, saudara. Biarlah para pengkhotbah mengkhotbahkan tentang Yesus, saudara. Jangan terus mengkhotbahkan tentang diri. Kenapa? Karena jemaat itu pingin melihat Yesus, saudara. Kalau saudara mendengar khotbah saya, tidak mengkhotbahkan Tuhan, tidak mengkhotbahkan Yesus, lebih banyak berkhotbah tentang diri, saudara silakan tegur saya. Pak Amin, lebih banyak khotbah tentang diri. Kami pingin mendengar khotbah tentang Yesus, bukan tentang diri, saudara. Dan orang-orang Yunani, mereka datang jauh-jauh, saudara, ke Yerusalem, pingin berjumpa dengan Yesus, pingin menjalin relasi dengan Yesus, saudara. Tetapi Yudas kemudian dia memutuskan relasi dengan Yesus, saudara. Yudas memakai kode ciuman, memberitahu Yesus yang ini, saudara. Pikir-pikir, saudara, Yudas begitu sangat kreatif sekali. Bagaimana ya cara supaya saya bisa kasih tahu ini adalah Yesus, saudara? Pakai kode, saudara. Namanya kode adalah ciuman, saudara. Pakai kode ciuman. Dia pikir terus bagaimana, pakai kode apa, saudara. Wah, sangat kreatif sekali, saudara. Pakai kode ciuman, saudara. Disangka menghormati Yesus. Disangka kagum kepada Yesus, saudara. Ternyata bukan itu. Sekaligus saya sudah tidak hormat lagi kepada kamu. Saya setara dengan kamu. Dan sebagai kode, saudara, tangkaplah dia, saudara. Wah, sangat kreatif sekali, saudara. Saya harap saudara kita, orang-orang Kristen, berdosa enggak usah kreatif. Tapi melayani Tuhan, berbuat baik, harus kreatif, saudara. Harus berpikir keras. Pada waktu aku ingin berbuat baik, saudara, pikir keras bagaimana caranya terbaik, saudara. Berbuat dosa, enggak perlu pikir kreatif, saudara. Tapi sayangnya, saudara, orang berbuat dosa pasti kreatif, saudara. Sedangkan berbuat baik pasti tidak kreatif, saudara. Ini menjadi sesuatu teguran buat kita sekalian, saudara. Dan kemudian di dalam ayat ke-49 tadi, waktu kemudian orang datang, ingin menangkap Yesus, kemudian murid-murid begitu pede. Mereka mau menyerang mereka. Saudara, 12 lawan ribuan orang, saudara. Pede banget. Kemudian salah seorang dari murid-murid, dia menghunus pedangnya. Dan langsung saja, saudara, menebas kepada satu orang, dicatat bernama Malkus. Dan terkena telinganya, putus, saudara. Saya juga nggak ngerti ya, saudara ya. Mungkin dia mau tebas lehernya, saudara. Tapi dia ngeles, saudara. Nah, terkena telinganya, saudara. Untung cuma telinganya, saudara. Kan kita sering dengar juga ya, kalau polisi itu
nembak penjahat saudara. Wih, kena kakinya. Wah, hebat banget polisinya saudara. Ditanya sama polisi, Pak polisi, hebat banget tembakan kamu, kena kaki. Polisi menjawab Pak saudara, sebetulnya gua keker itu kepala. Gue juga heran kenapa katanya kaki saudara. Gua keker badannya saudara. Gue heran kenapa bisa dikenanya kaki saudara. Saudara, Petrus kemudian dia menebas kepada satu orang saudara. Mungkin secara acak saja saudara. Dan terkena telinganya saudara. Dan kemudian sesudah itu saudara, sesudah kemudian Petrus menebas Malkus dan terkena telinganya sampai putus saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Injil Matius mencatat, mari kita lihat catatan dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-26, kita lihat ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-54. Matius pasal yang ke-26, ayat 52 hingga ayat yang ke-54. Kita baca Matius 26 ayat 52 hingga ayat 54. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara, sekali lagi Yesus mengendalikan situasi. Pada waktu Petrus tidak terkendali, Yesus kendalikan situasi. Yesus berkata, sarungkan pedangmu itu. Siapa main pedang, dia juga akan terkena pedang saudara. Barang siapa menggunakan pedang, dia juga akan binasa oleh pedang. Saudara, kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan saudara. Semua sudah ada aturannya. Kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Dan Yesus menjalankan itu saudara. Jangan menggunakan pedang. Jangan menggunakan kekerasan. Kalau kita saudara, kita ada yang sedang disakiti oleh orang saudara. Jangan menggunakan kekerasan saudara. Itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Kita hanya akan puas sesaat saudara. Ingatlah buku komik Koping Ho, saudara. Orang umur 40-an pasti tahu siapa Koping Ho, saudara. Penulis komik sangat terkenal sekali. Berjilid-jilid, begitu panjang, saudara. Luar biasa panjangnya. Hampir tiada batas, saudara. Kenapa, saudara? Karena ya begitu. Orang tuanya dibunuh oleh penjahat. Kemudian anaknya hidup. Kemudian anaknya belajar kungfu, lebih hebat lagi, bunuh lagi saudara, pembunuh ayahnya. Kemudian anaknya sesudah itu, wah balas dendam, belajar kungfu lebih hebat lagi, oh bunuh lagi pembunuhnya, ndak habis-habis saudara. Maka begitu panjangnya luar biasa komik itu saudara. Kenapa? Karena kekerasan dibalas dengan kekerasan dan tidak pernah selesai saudara. Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Karena barang siapa menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang, saudara. Dan kemudian Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku sanggup untuk memanggil penjaga sepasukan malaikat atau 12 pasukan malaikat. Saudara, berapa banyak satu pasukan malaikat, saudara? Kira-kira 2 legiun. 1 legiun itu 6.000 orang, saudara. 2 legiun berarti 12.000 orang, saudara. 12 pasukan malaikat berarti 144.000 malaikat. Sudah siap menolong aku. Kalau aku perintahkan, habisi semuanya. Semuanya habis, saudara. Tetapi Yesus tidak memanggil 12 pasukan malaikat menghajar para musuh-musuhnya, saudara. Yesus mengendalikan situasi. Sarungkan pedangmu, Petrus. Dan juga kemudian, saudara, Yesus mengendalikan situasi. Dia mengambil telinga yang putus itu. Dia menjamahnya, kemudian dia menempelkan kembali kepada kepala Malkus dan sembuh, saudara. Dia mengendalikan situasi. Dan apa yang terjadi? Yang baru saja mereka lihat, yang terjadi di Taman Getsemani, saudara, harusnya membuat mereka lebih takut lagi kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka pertama sudah jatuh ke tanah.
Yang kedua, karena Yesus membuat mujizat, menyambung telinga yang putus, sambung kembali, saudara. Dan di Taman Getsemani, saudara, Yesus mengendalikan situasi pada saat itu. Apakah cuma pada saat itu, saudara? Alkitab mencatat, saudara, Yesus mengendalikan seluruh alam semesta. Yesus mengendalikan sejarah, saudara. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Saya harap ini bisa menjadi ayat-ayat hafalan buat kita sekalian tentang kristologi yang sangat baik sekali. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Alias saudara, dia mengendalikan segala sesuatu. Dengan apa, saudara? Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Pada saat ini, saudara, bumi, seluruh alam semesta itu pasti harus ada yang topang. Aristoteles berkata, saudara, bahwa segala sesuatu bergerak. Dan yang bergerak itu pasti ada yang menggerakkan. Dan yang menggerakkan itu sendiri pasti tidak boleh bergerak, saudara. Aristoteles, murid dari Plato, seorang filsuf sangat hebat sekali, saudara. Dia bilang segala sesuatu bergerak, pasti dia menggerakkan. Dan si penggerak itu tidak bergerak, saudara. Dia ngerti dari wahyu saudara. Segala sesuatu ada yang menggerakkan dan ada yang menopang, saudara. Dan Alkitab mencatat, Yesuslah yang menopang seluruh alam semesta, saudara. Segala yang ada itu ditopang oleh Yesus, saudara. Dan kemudian, saudara, Yesus yang mengendalikan segala sesuatu, yang mengontrol segala sesuatu, saudara. Pertanyaan, saudara, benarkah, saudara, hidup kita pun, saudara, itu dikendalikan atau diatur oleh Dia, saudara? Seluruh alam semesta diatur, dikendalikan oleh Dia, semua taat, saudara. Seluruh hewan dikendalikan oleh Dia, semua taat, saudara. Tapi heran, saudara, manusia yang diberikan gambar rupa Allah tidak taat, saudara. Benarkah kita mau diatur oleh Dia? Oh, kita lebih sering, saudara, kita lebih suka mengatur diri kita sendiri. Kita lebih suka hidup sesuka-suka kita, saudara. Alkitab mencatat sangat jelas, saudara. Yesus pengendali segala sesuatu, saudara. Bahkan sampai sekarang ini Yesus mengendalikan segala sesuatu, saudara. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus mengendalikan segala sesuatu, saudara. Sekarang kita akan lanjutkan kembali ayat yang terakhir, yaitu ayat 52 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal ke-22 ayat 52 hingga ayat yang ke-53. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara, Yesus sekali lagi mengendalikan situasi, saudara. Yesus menegur mereka, saudara. Kamu kira aku penyamun? Aku ini bukan penyamun loh. Tetapi aku diperlakukan seperti seorang penyamun, saudara. Yesus menegur mereka, saudara. Dan Yesus, Dia lebih suka, saudara, main di tempat terang. Setiap hari aku di bait Allah, aku mengajar. Tetapi mengapa kamu tidak menangkap aku? Kenapa sekarang kamu ingin menangkap aku? Malam-malam pula. Dan kamu sangka itu seperti penyamun, saudara. Yesus mengendalikan segala sesuatu, saudara.
Kemudian Yesus berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Pendeta Tama sudah jelaskan dengan sangat baik pada waktu KKR, saudara. Saudara boleh lihat di dalam akun YouTube Geri Palembang, Pendeta Tama berkhotbah tentang inilah kuasa kegelapan itu, saudara. Dan kemudian saudara, tentang Yudas juga, saudara. Alkitab mencatat sesuatu yang sangat harusnya, saudara, membuat hati kita tersentuh, tersentak, sakit, saudara, sebagai seorang tua. Kita buka di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-24. Ini dicatat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-24. Tentang Yudas, saudara. Matius 26 ayatnya yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Saudara, Yesus berkata, adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan, saudara. Yudas dilahirkan, pada ujung-ujungnya, saudara, dia menjual Yesus dan dia berkhianat kepada Yesus, saudara. Dan Yudas sadar tidak sadar, saudara, perjumpaan dengan Yesus di Taman Getsemani adalah perjumpaan terakhir dia dengan Yesus, orang yang dikagumi oleh semua orang, saudara. Johann Sebastian Bach pernah tulis sebuah lagu berjudul Jesus, Joy of Man's Desiring. Yesus, orang yang dinanti-nantikan oleh semua orang, saudara. Tetapi kemudian Yudas malah memutus relasi dengan Yesus dan membuang Yesus. Dia tidak sadar, saudara, dia sedang membuang dirinya sendiri karena dia memutuskan relasi dengan Yesus. Maka Yesus, saudara, pernah berkata, adalah lebih baik aku tidak dilahirkan. Jangan sampai, saudara. Besarkan anak kita dengan sungguh-sungguh. Berikan mereka kebahagiaan yang sepantasnya mereka dapatkan, saudara. Jangan sampai kemudian mereka berkata, adalah lebih baik jikalau aku tidak dilahirkan, saudara. Apalagi anak kita pada waktu mereka dewasa, saudara, besar, saudara, menjadi penjahat, menjadi sampah masyarakat. Jangan, saudara. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian muncul kalimat seperti ini, ada lebih baik jikalau kamu tidak dilahirkan, saudara. Tetapi, saudara, Alkitab juga mencatat, ada seorang ibu yang dicatat, berbahagialah ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Siapa, saudara? Ibu dari Yohanes Pembaptis, bernama Elisabeth. Ini keluar dari mulut Yesus yang ngomong sendiri, berbahagialah ibu yang melahirkan kamu, saudara. Mari kita buka terakhir dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-11. Ini agak gampang menghafalkannya karena 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat 11. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saudara, dari mulut Yesus berkata, berbahagialah ibu yang melahirkan kamu, saudara. Kenapa? Karena Yohanes akhirnya, saudara, menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Yohanes menjadi pembuka jalan bagi Injil, saudara. Saya berharap, saudara, nanti anak-anak kita pada waktu mereka dewasa, mereka berkata kepada orang tuanya, berkata, aku bersyukur, aku dilahirkan dari rahim kamu. Aku berterima kasih karena Tuhan memakai ibu untuk melahirkan saya.
Kenapa saudara? Karena dia menjadi seorang anak yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Kemudian dia berkata, aku bersyukur, aku dilahirkan dari rahim ibu seperti ibuku, saudara. Saudara, Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, bukan cuma melahirkan, dia tanggung jawab atas apa yang dia lahirkan, saudara. Sampai suatu ketika Yesus dari mulutnya sendiri berkata, berbahagialah ibu yang melahirkan kamu, saudara. Karena tidak ada satu orang yang dilahirkan oleh saudari rahim perempuan yang lebih besar daripada kamu, saudara. Bagi saudara yang punya anak, didik baik-baik. Awasi baik-baik. Berikan kebahagiaan yang sepantasnya, saudara. Jangan terulang kembali seperti Yudas, saudara. Sampai keluar dari mulut Yesus, lebih baik dia tidak dilahirkan, saudara. Dan bagi kita yang sudah terlanjur lahir, saudara, tidak apa-apa, saudara. Kita sudah Kristen. Mungkin kita punya orang tua yang kurang baik, saudara. Tidak apa-apa, kita sudah Kristen, saudara. Karena kita punya Bapa yang jauh lebih baik daripada Bapa dan Ibu di dunia, saudara. Kita sudah Kristen, kemudian kita, saudara, berani berkata, aku akan melahirkan anak-anak, di mana nanti aku juga akan dikatakan oleh Tuhan sendiri, berbahagialah kamu sebagai orang tua yang melahirkan anak-anak ini, saudara. Biarlah firman pada hari ini, saudara, firman yang ya cuma gitu-gitu aja, saudara. Tapi saya percaya bukan gitu-gitu aja, tapi firman, saudara, yang mengubah kita sekalian, merubah konsep-konsep kita, merubah juga rasa sakit hati kita, saudara, menjadi satu rasa kasih sayang kepada Tuhan kita, dan juga kepada keluarga kita, kepada ayah ibu kita, juga kepada saudara-saudara kita, saudara. Karena kita adalah anak Tuhan, berbahagialah kita yang dilahirkan oleh Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala firman yang sudah Tuhan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan berkenan memasukkan ke dalam hati kami yang paling dalam, ya Tuhan, agar kami jangan mengulang-ulang sejarah yang pernah terjadi, dan agar kami pun juga, ya Tuhan, makin bersyukur kepada Engkau, karena Engkaulah sang pengendali hidup kami. Kendalikanlah hidup kami dan aturlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan, agar kami menjadi orang yang betul-betul taat kepada Tuhan, seperti Kristus yang taat kepada Engkau, walaupun dalam situasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi taat kepadamu, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik, walaupun situasi kami anggap tidak baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.